Kita masuk pada materi atau pokok bahasan yang kedua, yaitu membangun kesadaran diri atau yang bisa disebut sebagai self-awareness, ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada bagian ini. Yang pertama adalah brainstorming terlebih dahulu. Kemudian pada bagian ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan menggugah pikiran Anda tentang self-awareness. Yang kedua adalah pengertian tentang self-awareness sendiri. Yang ketiga, fase perkembangan kepribadian. Ini adalah masuk pada bagian psikologi kepribadian atau psikologi juga perkembangan, ya, psikologi perkembangan yang membahas tentang bagaimana perubahan perilaku, perubahan cara berpikir atau kebutuhan untuk ya setiap tahapan perkembangan kehidupan manusia, ya, dari mulai kecil sampai dengan besar. Kemudian membangun self awareness. Jadi kalau kita sudah paham apa itu self awareness, maka kemudian bagaimana meningkatkan self awareness seseorang, ya, Anda sendiri, ya, kira-kira. Dan yang terakhir adalah penutup. Saya mulai dari foto saya sendiri, ya. Ini ada sebuah pertanyaan, who am I? Ya, mungkin Anda pernah melihat filmnya Jackie Chan yang berjudul sama juga, yaitu who am I. Pertanyaannya adalah siapa saya? Ya, maka saya juga mencoba untuk menanyakan pada diri saya sendiri. Kemudian saya mencoba untuk menjawabnya. Oh, saya itu, nama saya adalah Ahmad Khoiron, biasa dipanggil Pak Choi. Saya seorang dosen dan trainer. Saya seorang pembelajar. Saya seorang yang berani mencoba hal-hal yang baru. Saya punya hobi membaca, menulis, berdiskusi, makan, dan traveling, ya, dan seterusnya. Artinya bahwa saya bisa mendeskripsikan apa dan bagaimana diri saya. Ya, itu pertanyaan who am I tadi. Ya. Kemudian berikutnya adalah mungkin Anda pernah bertemu dengan orang, ya, atau anak-anak punk yang berpenampilan unik. Saya tidak mengatakan hal yang lain daripada unik, bahwa mereka punya rambut yang model mohawk, ya, kemudian mereka juga pakai pakaian yang hitam-hitam atau khas, ya, gaya anak-anak punk juga. Pertanyaannya adalah, ya, mengapa mereka, ya, berdandan model begitu? Mengapa mereka tampil model seperti itu? Ya, ketika kemudian Anda bertanya pada mereka dan mereka tidak bisa menjawab, ya pokoknya saya senang begini, ya berarti ya mereka tidak punya kesadaran tentang mengapa mereka harus bertampil begitu. Hanya karena senang? Tentu saja tidak, ya. Baik. Atau ketika kemudian Anda emosi, marah, sedih, ya apa yang Anda rasakan, ya. Jangan sampai kemudian Anda tidak sadar dengan apa yang Anda sedang rasakan. Atau ketika Anda demo, misalkan ada mahasiswa demo, kemudian dia melempari, apa sih yang mereka rasakan ketika mereka melempar batu, kemudian mereka bahagia ketika batu tersebut mengenai polisi, atau ketika tawuran, misalkan ketika Anda memukul, ada seorang yang dia memukul lawannya, kemudian dia begitu senang dan bahagia, apa sih tujuannya, ya, mengapa kok bisa bahagia hanya gara-gara memukul lawannya, ya. Kesadaran-kesadaran ini yang mungkin harus dibangun, ya, tidak hanya sekedar kemudian paham bagaimana berperilaku tapi tidak sadar dengan apa yang sedang dilakukan. Baik, jadi sama halnya seperti Anda sekarang, bahwa Anda sedang kuliah. Mengapa sih Anda kok masuk kuliah? Mengapa Anda kok daftar di bidang kebidanan atau kesehatan? Mengapa kok Anda daftar di prodi teknologi bank darah misalkan? Mengapa Anda menjadi mahasiswa? Apa tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa? Ya, apa cita-cita Anda setelah Anda lulus nantinya? Ya, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya adalah hal-hal seperti ini merupakan bagian dari bagaimana membangun kesadaran diri dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Saat ini sudah saya tampilkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Anda sadar bahwa Anda adalah manusia, saya juga sadar bahwa saya sebagai manusia. Maka kemudian sebagai manusia pasti juga kita punya body, punya tubuh, ya, punya kepala, punya badan, punya tangan, dan seterusnya. Kemudian juga saya punya pikiran. Mengapa kalau kemudian saya bilang pikiran yang dipegang adalah kepala? Karena katanya bahwa yang berpikir itu adalah kepalanya, otaknya. Nah, sehingga kemudian di dalam pikiran tersebut, mind tersebut, ada pikiran, ada akal, ada budi, ada kehendak. Ya, mengapa saya mau ngajar Anda, mengapa saya mau membuat video ini, misalkan, itu bagian dari mind, ya. Kemudian juga ada soul, jiwa, ya, yang kemudian bagian juga mungkin ruh juga, yang bagian dari apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kemudian kita bisa hidup, ya. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa kalau kemudian tubuh tanpa mind, body tanpa mind, itu adalah zombie, ya. Tapi kalau body tanpa soul, tanpa jiwa, ya, itu adalah
mati. Ya, itu hal-hal yang penting sekali. Jadi ini kesadaran ini yang kemudian kita sedang bangun, ya, bahwa sebagai manusia, maka bagaimana prinsip dasar dari bagaimana membangun kesadaran diri sendiri. Baik, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Anda jawab. Ya, Anda tanyakan pada diri Anda sendiri, kemudian Anda jawab sendiri. Ya, jadi contohnya di sini misalkan adalah, apa yang saya lakukan ini baik atau buruk sih? Mengapa kemudian apa hal yang membuat saya lelah, misalkan. Kemudian juga apa yang membuat saya sukses, ya. Pekerjaan jenis apa yang saya suka, misalkan, dan seterusnya. Mengapa saya sedih, ya. Mengapa kemudian saya bergembira, apa yang membuat saya marah, ya. Kemudian juga apa yang membuat saya takut. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda jawab sendiri, ya. Jadi ketika Anda melakukan pertanyaan dan Anda bisa menjawabnya, berarti Anda memiliki kesadaran tentang diri Anda sendiri. Baik, pengertian self-awareness sendiri menurut Dr. Pre and Sariputra ini, bahwa self-awareness is the ability to recognize your strength, challenges, emotion, to maintain self-perception, and to demonstrate a sense of self-efficiency. Jadi pada prinsipnya sebenarnya adalah bahwa kemampuan seseorang untuk bisa mengenali apa kekuatannya, ya, apa tantangan yang dihadapi, apa emosinya, ya, bagaimana dia bisa mengolah persepsinya, ya, dan bagaimana dia bisa menampilkan apa yang menjadi pikirannya, misalkan. Kemudian self-awareness is a foundation skill that children can begin developing at early stage, ya, in life, and it's something that continue to develop in adulthood. Jadi self-awareness sendiri dibangun mulai sejak di masa kanak-kanak, ya. Ini menjadi dasar dari perkembangan di masa dewasa berikutnya. Jadi ketika kemudian self-awareness tidak terbentuk dengan baik pada masa kanak-kanak, maka di usia remaja atau dewasa ini akan menjadi masalah. Ya, baik. Kemudian juga ini penting sekali bahwa untuk bisa menjadi tenaga medis profesional harus memiliki keterampilan, ya, harus memiliki self-awareness. Oke, jadi strength sendiri kira-kira apa sih? Ya, contohnya misalkan bahwa saya mampu menggunakan internet dengan baik. Ya, berarti saya bisa mendefinisikan bahwa apa sih yang saya bisa, ya, berkaitan dengan skill, berkaitan dengan kemudian challenges-nya, misalkan saya tahu apa yang membuat saya berjuang dan menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Ketika Anda punya masalah, Anda tidak lari dari masalah, tapi kemudian Anda tahu bahwa apa yang harus dilakukan dan mengapa Anda harus menyelesaikan masalah tersebut, misalkan. Pada emotion, misalkan saya tahu kapan dan apa yang membuat saya senang, sedih, takut, dan percaya diri, misalkan, ya. Growth mindset, misalkan saya memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Jadi saya mendefinisikan diri saya sendiri bahwa saya adalah seorang pembelajar tadi di awal tadi. Itu artinya bahwa saya punya growth mindset untuk terus bisa mengembangkan pola pikir saya. Kemudian grit, ya, saya memiliki keinginan dan saya berusaha untuk mendapatkannya, ya. Jadi apa sih yang membuat greget dalam hidup Anda? Ya, itu tadi. Kemudian juga resiliency, yaitu ketika saya jatuh saya akan bangun kembali, ya, bangun lagi atau bangkit kembali. Ini berarti ada endurance, ada daya tahan, ada kemauan untuk bisa kemudian bangkit kembali. Jika Anda tidak bisa mendefinisikan hal seperti ini, maka artinya bahwa Anda belum punya nilai-nilai dalam hidup Anda, ya. Tetapi saya mencoba untuk memperluas, ya, kalau di beberapa psikologi sekuler memang mereka hanya membatasi diri bahwa self-awareness itu hanya kesadaran pada diri sendiri, kondisi diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Tapi saya mencoba untuk memperluasnya bukan hanya hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, tapi juga hubungan dengan Tuhan dan lingkungannya atau alam semesta. Jadi prinsipnya bahwa kesadaran manusia, self-awareness itu bagi saya itu adalah kesadaran manusia, ya, akan eksistensi dirinya, bahwa saya ada, apa visi saya, apa misi saya hidup, ya, apa tujuan saya hidup, ya. Kemudian juga bagaimana hubungan saya, ya, dengan Tuhan, bagaimana hubungan saya dengan alam semesta, bahwa saya harus kemudian misalnya beriman dan menurut segala perintah dan larangan dari Tuhan. Kemudian juga saya harus menghargai alam semesta, ya, saya harus bisa menghargai lingkungan, ya, supaya kemudian kita sama-sama bisa selamat, misalkan. Kemudian juga hubungan horizontal, bahwa kita harus saling menghormati, ya, harus tahu bagaimana perasaan orang lain, ya, kebutuhan orang lain, ya, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Itu. Kemudian apa faktor-faktor dalam self awareness? Jadi kesadaran diri itu sebenarnya ditandai dengan mengenali atau merefleksikan. Pertama adalah peran, nilai atau value dalam diri seorang.
kemudian apa yang dirasakan atau perasaan, kemudian minat atau keinginan, ya, kemudian kemampuan, ya, atau skill yang dimiliki, ya, dan berbagai segi identitas lainnya, ya, termasuk juga itu ada saya itu laki-laki, saya itu pria dewasa, ya, jangan sampai kemudian ada orang yang dia tuh sebenarnya dewasa tapi merasa seperti anak-anak, sehingga perilakunya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, pola pikirnya itu sama seperti anak-anak. Berarti dia belum memiliki kesadaran akan identitas dirinya. Untuk apa? Yaitu untuk membentuk pikiran dan tindakan seorang sesuai dengan apa yang disadarinya. Jadi berkaitan dengan masalah faktor lingkungan, berkaitan dengan masalah dirinya sendiri. Ya, jadi secara garis besar bahwa self awareness itu memiliki 4 faktor, yaitu pertama berkaitan dengan faktor need atau kebutuhan. Saya itu butuhnya apa sih? Ya, Anda tuh butuhnya apa? Saya butuh ini, saya butuh makan, saya butuh untuk berlibur, ya, saya butuh untuk memecahkan masalah, ya, saya butuh untuk bersenang-senang misalkan. Kemudian skill. Kalau kemudian nanti Anda bekerja, maka keterampilan apa yang kira-kira dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan hidup? Ya, maka Anda tahu, saya tahu keterampilan-keterampilan tersebut dan kemudian saya mencoba untuk menguasainya. Terutama adalah keterampilan hidup, ya, atau life skill. Misalkan kalau ada kebakaran, maka Anda tahu bahwa untuk bisa memadamkan api itu dengan menggunakan air atau menggunakan pasir. Kalau Anda lapar, maka solusinya adalah makan misalkan, ya, dan seterusnya. Kalau Anda haus, berarti minum. Nah, berbahaya kalau kemudian Anda tidak sadar bahwa Anda lapar atau haus. Wah, ini kira-kira akan cepat game over, ya. Kemudian personal interest juga berkaitan dengan apa sih kebutuhan-kebutuhan atau keinginan yang berkaitan dengan masalah personal, ya. Value, kemudian itu berkaitan dengan masalah nilai, dan yang terakhir adalah hope dan dream. Apa cita-cita, apa harapan, apa yang Anda impikan dalam hidup ini, ya. Oke. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut, maka Anda juga perlu paham fase pengembangan kepribadian, ya. Ini saya ambilkan dari di asianparent.com. Sebenarnya penting banget, ya, penting sekali untuk parenting, bahwa sekali lagi bahwa karakter seseorang, personality seseorang dipengaruhi, selain dipengaruhi oleh faktor keturunan, juga dipengaruhi oleh faktor keluarga. Ini yang terpenting. Yang pertama kali membentuk seseorang anak itu adalah faktor keluarga, ya. Bagaimana kondisi keluarga, apakah kondisi keluarga broken home atau baik-baik saja, apakah ada single parent atau tidak, apakah lingkungannya tuh di lingkungan miskin atau lingkungan yang borju misalkan, ya, dan seterusnya, atau lingkungan pondok pesantren. Maka lingkungan, ya, terutama lingkungan keluarga akan membentuk karakter atau personality seorang, ya, dimulai dari fase bayi atau infant, ya. Kemudian yang kedua adalah fase batitan, saya akan jelaskan di tahapan berikutnya, atau toddler, usia sebelum sekolah atau preschooler, ya, anak usia sekolah atau grade schooler. Kemudian fase remaja atau teenager, dewasa muda atau young adult, ya, usia dewasa menengah atau middle age adult, ya. Kemudian yang terakhir adalah dewasa tua atau older adult, ya. Kita mulai dari fase, ya, tapi sebelum saya akan jelaskan dulu fase pentingnya. Jadi dari kedelapan fase tersebut sebenarnya adalah bahwa fase bayi hingga remaja ini yang menjadi fase penting. Kenapa? Karena ketika pada fase ini si anak gagal, ya, menemukan jati dirinya, gagal untuk bisa memahami bagaimana dirinya, ya, karakternya, maka kemudian yang terjadi di usia berikutnya itu akan menjadi masalah. Oke. Jadi kenapa? Apa masalahnya kalau kemudian dia gagal dalam memiliki self awareness tadi? Bisa saja kemudian dia menjadi pribadi yang tidak percaya diri, menjadi pribadi yang susah untuk mengambil keputusan atau ragu-ragu, ya, pribadi yang kemudian dia juga cenderung untuk tidak menghormati orang lain maupun dirinya sendiri, ya, tidak memiliki self esteem, ya, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi masalah. Ya, sebenarnya ada banyak cerita, tapi baik saya skip, untuk meringkas waktu juga. Nah, oleh karena itu kemudian penting bagi orang tua untuk bisa memahami bagaimana, ya, seorang anak bisa mulai belajar mengenali dirinya sendiri, ya, sehingga dia bisa membentuk identitasnya. Jadi mengapa kemudian kasus LGBT misalkan, ya, sebagian mungkin ada yang menyebutkan bahwa kasus LGBT itu dikarenakan DNA, tapi memang sempat dibantah, sempat juga hilangkan dari daftar CDC berkaitan dengan apa penyebab dari LGBT misalkan, bahwa itu bukan karena faktor lingkungan tapi faktor DNA, gitu ya. Tapi tentu saja bahwa faktor lingkungan tetap juga ada, ya.
terutama lingkungan keluarga. Contohnya misalnya ada seorang keluarga yang dia menginginkan anak laki-laki, sedangkan yang lahir berikutnya adalah anak perempuan, maka ketika si keluarga tersebut dia memperlakukan anak perempuan itu sebagai anak laki-laki, maka karakter dari si anak tersebut dia menjadi tomboy. Atau sebaliknya, ya, seorang anak yang kemudian dia diperlakukan seperti anak perempuan, maka ya kejiwaannya atau perilakunya juga akan cenderung menjadi kewanitaan. Ya, fase bayi atau infant di sini pertama adalah bahwa fase ini antara 0 sampai dengan 18 bulan ya. Perkembangan anak itu dimulai dari dia menerima rasa kasih sayang, seperti disusui, diperhatikan. Ketika dia nangis kemudian si orang tua datang, dia minta perlindungan ya, merasakan kenyamanan ketika dekat dengan orang dewasa. Inilah fase antara 0 sampai dengan 18 bulan. Kemudian anak mulai berkenalan dengan ya bahwa ini adalah ibunya, dia bisa memanggil apa nama ibunya, ini bapaknya, ini kakaknya ya, mulai dia memahami identitas dirinya ya, nama-nama dari apa yang ada di sekitarnya ya. Jadi pada fase ini ibu dan anak itu masih menjadi seperti sebuah satu kesatuan. Jadi pokoknya dia yang ada dia tahu adalah ibu ya. Ini fase yang penting sekali antara 0 sampai dengan 18 bulan. Apabila anak melewati fase ini dengan baik ya, maka kemudian dia akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya dengan orang lain. Kenapa? Karena ketika kemudian dia kenapa ada anak yang ditakut dengan orang lain ya? Biasanya pada fase ini dia tidak percaya dengan orang lain, dia hanya percaya pada ibunya saja yang baik dengan dirinya ya. Dia juga kemudian punya harga diri yang baik jika dia baik pada fase ini. Namun kalau kemudian dia tadi kecewa, maka yang terjadi kemungkinan adalah bahwa dia menjadi pribadi yang sulit percaya pada orang lain. Dia menjadi paranoid, menjadi mudah curiga juga. Fase batita ya, atau toddler ya, bayi 3 tahun ini ya, maka disebut sebagai fase autonomi dan versus same and dog. Jadi autonomi itu adalah kemampuan dia untuk bisa belajar ya, mandiri, atau dia menjadi pribadi yang malu dan ragu ya. Jadi pada fase ini biasanya anak-anak sudah mulai berjalan, berbicara ya, dia sudah mulai belajar untuk kagum pada dirinya sendiri dan bisa melakukan satu hal. Jadi ketika kemudian dia berhasil, maka dia bangga dengan dirinya sendiri ya. Maka penting sekali ketika kemudian si anak sedang bertahap belajar, ketika dia jatuh, maka si orang tua harus bisa menenangkannya dia bahwa itu bukan hal yang biasa saja ya. Tapi ketika si orang tua salah dalam mendukung ya, salah dalam memberikan dukungan, misalnya wah kamu ini gitu aja kok susah, gitu aja kok jatuh, maka yang muncul berikutnya adalah bahwa dia akan menjadi pribadi yang malu dan ragu. Tapi kalau si orang tua dia bisa mendukung dengan baik, nggak apa-apa, ayo bangun lagi, bangkit lagi ya, kamu pasti bisa gitu ya, maka kemudian si anak akan menjadi memiliki rasa percaya diri yang baik ya. Dia berani mencoba ya, tidak takut pada menerima tantangan. Kemudian fase berikutnya itu fase pra sekolah ya, preschooler ya di sini. Yaitu antara usia 3 sampai dengan 6 tahun. Biasanya pada usia ini si anak mulai masuk pada playgroup ya. Maka anak-anak sudah mulai ada super ego, dia sudah mulai tahu identitas dirinya bahwa ini punya aku, ini punyamu ya. Mulai ada rasa inisiatif, dia sudah mulai punya keinginan untuk berbuat apa gitu ya. Kadang-kadang juga dia akan juga sudah mulai bisa merasakan perasaan bersalah ketika melakukan kesalahan atau melakukan hal yang memalukan ya. Pada fase ini orang tua harus bisa menanamkan nilai. Ini fase yang sangat penting bagi seorang anak. Jadi ketika kemudian si anak tersebut dia mengambil punya kakaknya misalkan atau punya orang lain, maka si orang tua harus mengajarkan nilai-nilai bahwa itu bukan punyamu, itu punya orang lain dan itu nggak boleh ya. Jadi si orang tua harus bisa menanamkan nilai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jika fase ini gagal, maka yang terjadi kemudian dia akan memiliki ego yang maunya menang sendiri ya, dan dia tidak punya nilai berkaitan dengan penghargaan terhadap orang lain ya. Kalau kemudian kalau dia bisa mukul orang lain, dia menginginkan barang lain dia mukul misalkan atau nangis, maka si orang tua tidak hanya kemudian dia hanya bisa membela misalkan. Ada banyak kasus ketika pada usia ini si orang tua ketika si anak adiknya itu dia misalkan menginginkan barang kakaknya, kemudian si kakak harus mengalah, maka yang terjadi berikutnya si anak tersebut dia akan memiliki nilai-nilai bahwa dia harus menjadi pemenang ya, dan dia harus bisa mengalahkan si kakaknya. Nah, ini berbahaya untuk tahapan-tahapan berikutnya ya. Jadi egonya ya ini juga harus dikendalikan dengan nilai-nilai yang baik. Kemudian fase sekolah di sini ya, grade schooler ya, disebut sebagai fase industri dan fase inferiority ya. Pada tahapan ini kemudian si orang tua mulai ingin si anak tuh les, dia bisa berprestasi ya, bisa memiliki keterampilan ya dengan mengikuti kursus atau les ya. Maka si anak mulai bisa bangga ya untuk bisa berprestasi ya.
dia memiliki keinginan untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Pada fase ini Anda bisa bertanya, kira-kira cita-citanya besok mau jadi apa? Ya, maka dia sudah bisa diajak untuk berpikir tentang bagaimana harapan, impian ya di masa yang akan datang ya. Kalau anak memiliki prestasi, maka prestasi ini yang kemudian menjadi faktor utama untuk bisa si anak memiliki rasa percaya diri. Ya, anak-anak yang dia punya prestasi di masa SD gitu ya, masa-masa sekolah ini, maka kemudian dia terbentuk bahwa dia bisa melakukan sesuatu hal ya, dia memiliki rasa percaya diri yang baik di masa-masa berikutnya. Tapi kalau kemudian misalkan si anak sudah juara 3, kemudian orang tua bilang, kamu kok cuma juara 3 sih, kenapa nggak juara 1? Maka kemudian si anak akan runtuh rasa percaya dirinya. Kenapa? Karena dia merasa tidak dihargai. Jadi seolah-olah apa yang dia telah lakukan, yang telah dia capai itu belum apa-apa. Nah, akibatnya kemudian si anak menjadi orang yang rendah diri, dan itu berbahaya. Nah, fase remaja atau teenager ini juga menjadi penting ya. Mengapa? Karena pada ini masa peralihan bagaimana seorang anak atau seorang remaja itu mulai punya ego yang kuat, dia pengen jadi seperti apa, pengen aktualisasi diri juga penting ya. Untuk kadang-kadang kalau misalnya pada masa ini, pada fase ini dia tidak terlampau dengan baik, maka dia akan menjadi pemberontak, bisa lari dari rumah misalkan ya, atau menentang orang tua karena keinginan tidak tercapai ya. Oleh karena itu kemudian identitas si anak akan si remaja tersebut akan terbentuk pada fase ini ya. Nah, sekali lagi bahwa pada masa remaja tentu saja dipengaruhi oleh fase-fase sebelumnya. Maka si anak biasanya pada fase remaja ini akan cenderung untuk lebih nyaman berkumpul dengan teman-temannya ya, daripada dengan orang tua ataupun keluarganya sendiri. Terutama jika si orang tua cenderung untuk mengekang keinginan si anak. Apa-apa tidak boleh ya. Tapi kalau kemudian diarahkan dengan baik, misalkan si anak dia mau jalan-jalan ke mall misalkan, maka seorang tua mungkin mau mengizinkan, tapi tetap dengan pengawasan ya, dengan nasihat ya untuk bisa menjaga diri dan seterusnya, atau memberikan rambu-rambu. Si anak main ke rumah temannya, tapi boleh sampai jam 9 malam misalkan, maka diberikan sistem nilai yang baik sehingga remaja tersebut menjadi pribadi yang dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian apa-apa serba tidak boleh, maka yang terjadi berikutnya adalah dia akan jauh lebih nyaman dengan orang lain dibandingkan dengan orang tuanya sendiri ya. Maka ini menjadi sangat penting karena ini adalah masa pembentukan identitas ya bagi seseorang ya, bagi seorang remaja. Jika pada masa ini gagal, maka yang terjadi adalah banyak kasus terjadi gangguan jiwa, di mana banyak remaja yang stres bahkan cenderung bunuh diri karena dia tidak paham bagaimana ya membangun hubungan yang baik dengan orang tuanya ataupun dengan lingkungan keluarganya. Ya, mungkin yang jadi masalah juga adalah kasus di mana ada seorang remaja yang kemudian dia memukuli orang tuanya gara-gara dia tidak punya handphone yang sebaik teman-temannya. Pada fase ini kadang-kadang juga bahwa dia cenderung untuk ikut-ikutan ya, untuk kemudian terpengaruh dengan lingkungan pergaulannya. Maka orang tua harus bisa menanamkan nilai-nilai bahwa dia harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah terpengaruh orang-orang lain. Ya, contohnya seperti misalnya kalimat, lebih baik kamu jadi kepala anjing daripada menjadi ekor singa. Artinya bahwa kalau kamu ikut di sebuah komunitas yang mungkin besar tapi kamu hanya sebagai follower, maka itu tidak cukup bagus. Tapi lebih baik kamu menjadi orang yang berada di lingkungan yang tidak begitu hebat, tapi kamu menjadi pemimpinnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik. Ya, banyak hal lagi yang lainnya yang perlu untuk disampaikan. Jadi misalkan berkaitan dengan masalah interaksi sosial ya, kemudian si orang tua juga bisa mengajarkan nilai-nilai penghormatan pada orang lain. Jadi ketika ada tamu, si anak dipanggil untuk kemudian dia menyalami atau menyapa tamu keluarga dari jauh. Itu juga adalah bagian dari menanamkan nilai-nilai sosial pada diri seorang anak. Atau ketika kemudian si orang tua memberikan uang saku kepada si anak atau si remaja tersebut, tetap dia akan tanya, tadi uangnya untuk apa? Ya, kemudian sehingga kemudian si anak merasa terus diawasi, merasa diperhatikan. Ya, itu merupakan bagian dari. Tapi ketika seorang remaja dia hanya dibebaskan saja untuk dia terserah dia mau ngapain, maka itu cukup berbahaya. Kenapa? Karena sebenarnya bentuk perhatian itu bukan hanya memberikan uang kepada seorang anak atau remaja, tapi juga menanyakan kira-kira untuk apa uang tersebut. Ya. Nah, maka
Ada banyak kasus di mana ya ini karena ini masalah berkaitan dengan masalah bagaimana seorang remaja dia membentuk identitas dirinya ya, dia mulai senang bergaul dengan teman-temannya, maka penting sekali ya untuk bisa memahami juga banyak kasus anak-anak yang dia menjadi anak-anak yang egois, anak-anak yang kemudian dia malas-malasan ya karena ternyata salah dalam mendidiknya. Ini saya ambil contoh kasus, yaitu kasus anak mahal dan kasus anak yang mendapatkan kasih tapi tidak mendapatkan rasa sayang. Jadi banyak kasus ketika sebuah keluarga yang dia bertahun-tahun tidak juga memiliki anak, ya akhirnya kemudian setelah 10 tahun, 15 tahun dia menggunakan bayi tabung, ya harapannya untuk bisa anak dan akhirnya dia punya anak. Karena si anak itu susah didapatnya, kemudian si orang tua kemudian dia terlalu overprotecting. Bahkan juga kadang-kadang juga terlalu dimanja sehingga apapun yang diinginkan itu pasti dipenuhi. Maka kepribadian si anak itu menjadi berbahaya. Kenapa? Karena dia punya kecenderungan untuk menjadi pribadi yang egois, pribadi yang dia maunya menang sendiri, ya pribadi yang kemudian dia semuanya harus dituruti dan cenderung untuk mengandalkan orang lain. Kenapa? Karena terlalu dimanja. Maka bayangkan ketika dia masa usia dewasa, maka kebanyakan kasus seperti ini dia menjadi orang yang tidak punya nilai. Ya, tidak punya sistem nilai dalam dirinya untuk bisa menghargai orang lain, bahkan punya kecenderungan berbuat kriminal. Ada satu kasus lagi, yaitu ada seorang anak yang mungkin dia merupakan korban dari keluarga broken home, ya keluarga broken home, dan dia diasuh oleh kakek dan neneknya. Karena si nenek merasa kasihan ya pada si anak tersebut karena dia tidak memiliki bapak atau tidak memiliki ibu yang utuh, maka yang terjadi berikutnya adalah si nenek cenderung untuk memanjakan si anak tersebut. Apapun yang dilakukan itu tidak pernah dilarang dan cenderung untuk dimanja. Akibatnya adalah bahwa si anak tersebut akhirnya dia susah untuk bekerja keras ya, bahkan punya kecenderungan gagal dalam hidupnya, gagal untuk dalam pendidikannya maupun gagal di bidang pekerjaannya. Ya, saya sempat menemukan hal-hal kasus yang seperti ini. Ya, kenapa? Karena si anak tersebut dia hanya diberikan kasih tapi tidak diberikan sayang. Jadi kenapa? Karena dia si nenek tersebut itu tidak mau memarahi kalau misalnya si cucunya tadi dia melakukan kesalahan. Padahal itu menanamkan nilai-nilai pada diri si anak, si cucunya tersebut, mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau pada fase remaja, fase anak dan fase remaja dia gagal untuk bisa memiliki nilai mana benar mana salah, maka yang terjadi berikutnya si anak kemudian cenderung untuk bisa berbuat kesalahan atau cenderung untuk gagal dalam hidupnya. Ya, saya akan coba untuk menganalogikan kesadaran seorang itu dengan ketika Anda menyetir mobil. Mungkin kalau di mobil Anda punya kaca spion, ya kaca spion itu digunakan untuk bisa melihat ke belakang apa sih yang terjadi ke belakang. Dalam hidup ini kadang-kadang juga Anda perlu juga melihat ke belakang. Tapi sekali lagi ingat bahwa kaca spion dibuat tidak lebih besar dibandingkan dengan kaca mobil yang di depan. Artinya adalah bahwa Anda jangan terlalu sering melihat ke belakang dengan apa yang telah Anda lakukan di masa lalu, ya harus bisa move on gitu istilahnya ya. Tapi harus jauh lebih banyak melihat ke depan. Kenapa? Karena di depan itu adalah harapan, sedangkan di belakang itu adalah masa lalu. Ya, ini bentuk-bentuk kesadaran diri bahwa Anda juga punya masa lalu, tapi juga Anda punya masa depan. Di depan mobil Anda, di dalam mobil itu ada yang namanya dashboard. Di dalamnya ada kecepatan, ada RPM, ya ada indikator mesin, oli, ya, panas, aki, bahan bakar dan seterusnya. Maka Anda bisa lihat bahwa sebenarnya dalam diri kita itu juga ada sinyal-sinyal, ya ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika misalnya contoh mobil itu, kapan mobil itu harus mengisi bensin, maka Anda mungkin bisa melihat bahwa indikator bahan bakar itu mulai sampai pada empty ya. Nah, demikian juga dengan diri kita. Kapan kita makan? Oh, kalau kita merasakan bahwa kita lapar misalkan. Jadi, maka penting sekali untuk memahami sinyal-sinyal yang ada dalam diri kita. Atau ketika kita misalkan pusing misalkan, atau kita lelah, maka kita butuh istirahat misalkan. Maka sama halnya juga seperti mobil, di dalamnya ada indikator suhu ya. Ketika mobil panas, maka berarti ini perlu didinginkan. Bagaimana kalau manusia panas? Maka berarti ada masalah dengan dirinya ya. Kemudian kapan dia harus pada kecepatan berapa ya sebuah mobil itu akan berjalan. Kalau pada tikungan misalnya maksimal dia hanya boleh pada kecepatan 40 km per jam. Demikian juga dengan diri kita ya. Apakah kita harus tetap berjalan atau berlari atau berjalan ya dalam memenuhi tujuan hidup kita. Jadi semua hal itu harus memiliki kesadaran dalam hidup. Kalau di mobil itu kesadarannya itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui diri kita sendiri itu dari indikator yang ada di dashboard. Ya, kemudian dalam mobil itu juga ada pedal kopling,
rem dan gas. Itu untuk yang mobil manual misalnya. Karena dalam hidup ini bahwa kita juga harus bisa memiliki motivasi yang disebutkan dengan gas. Tapi juga untuk bisa mencapai tujuan, kita juga harus bisa ngerem. Ya, kadang-kadang ngegas, kadang-kadang ngerem, tergantung dari kebutuhan, kondisi jalan. Ya, tidak bisa dalam hidup itu kita ngegas terus, karena berbahaya. Tikungan Anda ngegas terus, maka Anda akan nabrak atau terguling. Tapi kalau ngerem terus, dalam hidup itu kita menahan diri terus atau ngerem, maka kita nggak akan pernah maju. Apa-apa takut, apa-apa ragu. Ya, itu sama seperti fungsi rem ya. Jangan gitu ya. Tapi kadang-kadang orang yang berhasil itu adalah orang yang juga dia kadang-kadang nekat ya, yang bisa menyeimbangkan antara kopling, gas, dan rem ya. Kalau Anda waktunya ngegas tapi Anda injek kopling, maka mobil juga tidak akan berjalan. Atau sebaliknya, ketika Anda rem, nggak Anda injak kopling, Anda injak rem, maka mobil akan berhenti ya, kira-kira seperti itu. Baik ya. Nah, bagian ini kita akan bahas tentang Johan Window. Johan Window itu sebenarnya Johari Window ya. Johari itu bukan nama orang Indonesia, tapi sebenarnya adalah singkatan dari nama Joseph Loeb dan Harrington Irgam ya. Jadi Johari ini prinsip dasarnya adalah bagaimana teknik untuk bisa memperbaiki hubungan dan memperhatikan. Ya, baik, dalam hidup ini berhubungan dengan orang lain tidak semua hal kita bisa pahami. Terkadang bahwa masalah itu terjadi karena adanya salah pahaman ya. Maka penting sekali untuk bisa memahami 4 model jendela ini. Jadi yang pertama adalah apa sih yang Anda ketahui dan orang lain juga ketahui. Itu jendela pertama. Jendela kedua adalah apa yang Anda ketahui tapi orang lain tidak ketahui ya. Dan yang ketiga adalah apa yang Anda tidak ketahui dan orang lain ketahui, serta yang keempat adalah apa yang Anda ketahui dan orang lain juga tidak ketahui. Kalau pada jendela pertama disebut sebagai open self, di mana Anda ketahui dan orang lain juga tahu tentang apa yang Anda ketahui. Tetapi ada yang namanya blind self, di mana orang lain tahu tapi Anda nggak tahu. Ya, berarti Anda nggak tahu tentang diri Anda, tapi orang lain tahu tentang bagaimana diri Anda. Dan ini berbahaya. Ya, kalau misalnya, saya tahu bahwa saya itu adalah orang yang ramah misalkan. Saya tahu, orang lain tahu. Tapi yang berbahaya adalah Anda nggak tahu bahwa orang lain bilang bahwa Anda galak, orangnya pemarah. Tapi Anda pikir bahwa Anda adalah orang yang ramah, padahal orang lain menganggap Anda pemarah. Ya, itu berarti Anda tidak tahu terkait dengan apa yang orang lain ketahui tentang diri Anda. Ya, atau sebaliknya juga. Ya, orang lain tahu tentang diri mereka, tapi kita tidak tahu tentang diri mereka. Ya, itu maksud pada blind self ya, kalau di dalam pengertian ini. Atau alien self ya, di mana non to self, Anda tahu tentang diri Anda, ini menjadi private self, sebenarnya private, di mana Anda tahu tentang diri Anda, tapi Anda tidak memberitahu bagaimana orang lain ya. Jadi contohnya adalah bahwa Anda berbuat baik ya, menurut versi Anda, tapi Anda tidak perlu dengan bagaimana orang lain menganggap diri Anda ya. Atau sebaliknya, inilah mystery self, di mana bahwa orang lain dan Anda juga sama-sama tidak tahu. Nah, sebuah konflik antar pribadi, antar personal seringkali terjadi karena masalah ini. Ketika dua pribadi yang berkonflik tersebut bertemu, kemudian sama-sama saling membuka diri, open self, ini yang saya ketahui tentang Anda, ini yang saya ketahui tentang diri saya, kemudian mereka saling berbicara, maka masalah biasanya akan bisa dipecahkan secara bersama. Tapi terkadang masalah bisa terjadi ketika sama-sama nggak tahu, ya, sama-sama saling menahan diri, ya, tidak saling membuka pembicaraan atau komunikasi, ya, sama-sama saling menang sendiri, maka yang terjadi berikutnya adalah konflik. Kira-kira begitu. Ya, jadi dalam self awareness ini adalah bahwa Anda menghargai orang lain, bahwa mungkin saya salah dan orang lain benar, atau sebaliknya, mungkin saya benar dan orang lain mungkin salah. Ya, jadi tidak mendominasi kebenaran, ya, sehingga konflik bisa dipecahkan. Baik. Nah, apa manfaat dari self awareness? Jadi pertama adalah mampu memahami diri sendiri dan orang lain, ya, percaya diri dan berani mengambil keputusan, mampu berkomunikasi dan efektif, tidak mudah sakit hati. Tidak mudah sakit hati itu dalam arti kata bahwa Anda bisa memahami, bisa saja orang yang menyinggung Anda dengan ucapannya, Anda akan bisa memakluminya karena Anda paham bagaimana Anda mengetahui bagaimana orang tersebut, misalkan, oh mungkin dia lagi bete, dia lagi stres, atau ketika Anda menyapa orang lain karena dia tidak noleh, misalkan, Anda kemudian berpikir positif, ya, oh dia mungkin sedang tidak konsen, ya. Tapi kalau kemudian berpikir negatif, maka Anda akan mudah sakit hati. Kenapa? Oh, kok dia nggak nyapa sih? Jangan-jangan dia sombong. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian Anda akan juga jauh lebih kreatif dan berpikir kritis, ya, sukses dalam pekerjaan. Jadi kalau Anda punya sifat 1, 2, 3, 4, 5 ini,
maka secara otomatis Anda menjadi pribadi yang paham dengan diri Anda sendiri, Anda menjadi pribadi yang baik dengan orang lain, ya, maka Anda akan jauh lebih mudah memiliki kemungkinan untuk sukses dalam bidang apapun, ya, karena Anda paham dengan kenapa Anda resah, kenapa Anda gelisah, Anda juga paham bagaimana orang lain juga, ya, baik. Kemudian pada bagaimana membangun self awareness itu juga dimulai dari pertama adalah lihat diri sendiri secara objektif, ya. Terkadang bahwa kita merasa selalu benar dan orang lain salah misalkan, atau kita orangnya baik dan orang lain tidak, ya, berarti kita tidak objektif, ya. Kemudian yang kedua adalah buat catatan harian. Jadi apa yang Anda rasakan hari ini, mengapa itu penting sekali. Tujuannya adalah untuk bisa mengevaluasi apa yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Anda bisa mengingat kembali, ya, kenapa sih kok dulu saya pernah marah, ya, maka Anda baca kembali, oh karena ini, ya, oh ternyata setelah Anda mengetahui, ya, masuk pada open self tadi, ternyata marah saya itu kebanyakan karena salah paham. Ya, itu penting sekali untuk bisa membuat catatan harian, ya. Catatan harian itu fungsinya adalah untuk bisa mencatat perilaku kita, ya, kemudian itu menjadi bahan evaluasi di kemudian hari. Kemudian tulis apa yang ingin dicapai, rencana dan prioritasnya. Jadi kadang-kadang orang punya keinginan tapi dia nggak ngerti apa yang dia inginkan. Nah, itu berbahaya, ya. Dia hidupnya akan hampa, dia nggak ngerti apa yang dia ingin capai dalam hidupnya. Tapi penting sekali kemudian, ini nggak penting, ya. Contohnya begitu. Tapi ketika Anda tuliskan, saya 10 tahun yang akan datang saya akan berada di sini, 5 tahun yang akan datang saya akan menjadi traveler misalkan, dan seterusnya. Ya, baik. Kemudian rencanakan dan berikan skala prioritas pada masing-masing rencana tersebut. Tentu saja apa yang Anda inginkan tidak semuanya bisa diwujudkan secara bersamaan, maka harus ada skala prioritas sehingga Anda bisa merencanakan dengan baik kira-kira mana yang paling penting dalam hidup Anda, ya, mana yang tidak penting, ya, atau mungkin tidak perlu untuk dilakukan, kira-kira seperti itu. Kemudian, ya, lakukan refleksi diri setiap hari. Penting sekali untuk muhasabah. Kalau mungkin dalam bahasa Arabnya muhasabah, atau dalam mungkin bahasa Indonesia tetap yaitu refleksi diri, ya, introspeksi diri. Jadi misalkan ketika Anda sebelum tidur, ya, Anda bisa merenung apa yang telah Anda kerjakan hari ini, rencana apa yang Anda sudah laksanakan dan sukses, mana yang belum tercapai, besok apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dari apa yang telah dilakukan hari ini. Ya, jadi penting sekali untuk bisa merefleksikan diri setiap hari, untuk bisa mengevaluasi, memiliki kesadaran bahwa apa yang telah kita laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau tidak, ya. Apa yang sudah kita lakukan itu kira-kira apakah suatu hal yang baik atau tidak, punya nilai manfaat atau tidak. Misalnya contohnya, oh iya, hari ini saya cangkruk di kafe seharian, ngobrol dengan teman, mau pulang tapi takut nggak enak sama teman-teman. Nah, maka kemudian Anda membuat komitmen dengan diri Anda. Oke, besok kalaupun saya cangkruk, saya tidak akan lama-lama, dan saya akan komitmen, saya akan harus berani untuk bisa pamit pulang, ya, walaupun teman-teman melarangnya atau teman-teman membuat teman-teman tidak enak, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian yang kelima yaitu bangun dan biasakan kegiatan yang membuat hati dan pikiran senang dan tenang. Apa contohnya? Misalnya bangun pagi, mungkin Anda setel musik atau sholat dulu, setelah sholat Anda setel musik, peregangan, olahraga secara rileks, kira-kira. Kemudian lakukan hal-hal yang lainnya yang kira-kira membuat Anda senang, misalkan setel musik atau lihat video yang lucu-lucu dan seterusnya. Ya, kalau Anda mungkin termasuk yang taat, ya, mungkin ngaji, ya, dengan ngaji atau baca Al-Quran mungkin, atau baca Alkitab mungkin akan membuat hati Anda menjadi tenang dan senang, ya. Tapi kalau saya dulu, misalkan saya punya kebiasaan kalau saya mau ujian, saya makan yang enak. Kalau saya mau ujian besoknya, saya harus sediakan makanan, minuman yang enak yang membuat saya senang sehingga saya menjadi rileks dan belajarnya jauh lebih semangat lagi. Tapi mungkin setiap orang punya model yang berbeda dalam bagaimana membuat, ya, hati dan pikiran menjadi senang dan tenang, ya. Kemudian yang keenam, melakukan tes kepribadian. Ya, di tugas yang kemarin saya sudah memberikan tugas untuk ada 3 tes kepribadian yang bisa Anda buat, ya, yang ada entah itu 16 personality, ya, ataupun Anda termasuk tipe sanguinis, ya, melankolis, dan 2 lagi yang lainnya, atau pakai 5 kepribadian yang utama, ya. Tapi prinsipnya adalah dengan begitu minimal ini bisa menjadi acuan awal bagaimana diri Anda, ya, Anda bisa memahami lebih baik
bagaimana diri Anda sesuai dengan kepribadian Anda. Tapi sekali lagi jangan ambil tes kepribadian yang realistis. Jangan ambil misalkan berdasarkan zodiak gitu. Saya kira itu bukan hal yang logis untuk diikuti. Karena Anda lahir bintang Virgo, maka bintang Virgo memiliki kepribadian yang begini begitu. Kalau Leo orangnya begini. Ya, saya bukan termasuk penganut aliran astrologi ini ya, atau apalagi cocokologi ya. Baik, kemudian tanya teman dekat Anda tentang diri Anda. Cara lain untuk bisa mengenali diri Anda sendiri juga adalah Anda bisa tanyakan pada teman Anda, menurutmu kira-kira aku tuh orangnya seperti apa sih? Ya, tapi minta mereka untuk serius ya, jangan guyon. Ya, kenapa? Tujuannya adalah untuk bisa kemudian membuat Anda paham bagaimana bagaimana diri Anda menurut orang lain ya, bukan hanya menurut diri Anda sendiri. Ya, minta umpan balik atau saran tentang diri Anda. Jadi penting sekali ketika Anda misalkan sudah mengerjakan suatu hal, maka Anda tanya, misalkan Anda sudah mengerjakan suatu hal, misalkan Anda bisa tanya bos Anda bisa tanya, Pak, menurut Bapak kira-kira apa yang sudah saya kerjakan ini kira-kira sudah seberapa bagus ya. Jadi jangan takut dan jangan malu untuk meminta kritik dan saran atau krisar dari orang lain. Ya, dan jangan mudah sakit hati dengan kritik dan saran. Kenapa? Karena terkadang bahwa musuh kita itu adalah orang yang paling jujur ya terhadap diri kita, sehingga Anda bisa mendapatkan kritik dan saran dari orang yang mungkin tidak menyukai Anda sekalipun ya. Baik, ada banyak hal ya yang bisa Anda ambil. Ini juga cara mengimprove ya self awareness. Cara sama seperti yang tadi juga sebenarnya adalah ask for feedback ya, recognize your strength and weakness ya. Jadi minta umpan balik dari orang lain tentang diri Anda, tentang apa yang Anda lakukan misalkan. Kemudian juga kenali bagaimana kekuatan dan kelemahan Anda. Kemudian self reflect juga, monitor your self talk. Jadi Anda bisa monitor itu begini, Anda bisa ngomong dengan diri Anda, oh ya, apa sih yang aku harus lakukan. Jadi berbicara sendiri itu juga salah satu cara bagaimana memiliki jiwa yang sehat. Ya, Anda bisa berbicara. Terkadang bahwa orang itu memiliki waktu yang lebih banyak berbicara dengan dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Ya, mungkin waktu di jalan, sebenarnya aku tuh orangnya seperti apa sih? Kenapa sih kok kemarin aku begini? Itu juga adalah bagian dari self talk ya, berbicara. Penting juga untuk bisa berbicara dengan diri sendiri. Kemudian practice saying no. Ada banyak orang yang dia tuh terlalu baik sehingga dia susah untuk berkata tidak pada orang lain. Orang-orang seperti ini adalah tipe-tipe submisif yang dia punya kecenderungan untuk takut mengatakan tidak pada orang lain, sehingga apapun yang diminta oleh orang lain dia punya kecenderungan untuk mengatakan iya, oke, siap ya, padahal dia mungkin nggak bisa melakukannya atau dia nggak suka untuk melakukannya. Maka katakan ya, Anda perlu berlatih untuk mengatakan tidak ya, saying no ya. Jangan takut kehilangan teman, karena teman yang baik tidak akan meninggalkan Anda hanya gara-gara Anda menolak permintaannya. Oke. Kemudian berikutnya question your decision. Ketika Anda sudah mengambil keputusan, maka berikan pertanyaan pada, ini kira-kira keputusan yang tepat atau tidak ya? Ini kira-kira apa manfaatnya, apa dampaknya? Ya, penting sekali untuk bisa mengevaluasi keputusan yang telah Anda ambil. Ketika Anda misalnya Anda mengambil keputusan untuk tidak ikut kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Anda, misalnya, saya nggak ikut, kira-kira ini keputusan yang tepat atau tidak? Ya, penting atau tidak? Ya, dan seterusnya. Ini juga menjadi bagian untuk bisa mengevaluasi ya keputusan yang Anda ambil ya secara objektif juga. Ya, ini juga petunjuk bagaimana meningkatkan ya self awareness ya, create space and time ya, memiliki waktu ya untuk diri sendiri juga. Kemudian practice mindfulness itu Anda bisa berlatih untuk bisa memiliki pikiran yang tenang ya, membuat Anda tenang, membuat Anda nyaman. Terkadang Anda juga perlu me time ya, sediakan waktu untuk diri Anda sendiri, bukan hanya untuk orang lain atau keluarga Anda, tapi juga untuk diri sendiri ya. Untuk practice mindfulness ini misalkan mungkin dengan sholat, dengan ngaji Anda bisa jauh lebih tenang, atau Anda mungkin juga butuh rekreasi. Terkadang ada juga yang orang butuh jalan-jalan hanya sekedar untuk bisa menenangkan diri ya, atau butuh tidur juga ya. Pada prinsipnya adalah bahwa lakukan hal-hal yang membuat Anda memiliki pikiran yang tenang dan nyaman. Mungkin yoga ya, atau juga mungkin apalagi kalau saya punya kecenderungan untuk nonton film atau nyetel musik misalkan, atau olahraga juga, itu membuat berkeringat dan membuat hati juga menjadi senang ya. Sama seperti tadi juga ada journal your awareness ya, maka tulis
apa yang menjadi pikiran Anda, tulis apa yang menjadi keresahan Anda, semua hal yang Anda lakukan itu tulis ya. Maka penting sekali untuk bisa memiliki memiliki semacam catatan pribadi ya. Kemudian practice listening ya, pay attention to speaker ya, sebagian juga menjadi pendengar yang baik ya, karena kadang-kadang kalau orang terlalu banyak ngomong sehingga dia lupa dengan dirinya sendiri, punya kecenderungan untuk diperhatikan tapi dia lupa untuk memperhatikan orang lain juga ya. Kenapa? Karena kadang-kadang juga penting untuk bisa menghargai orang lain dengan cara menjadi pendengar yang baik. Kemudian gain a different perspective, ini berkaitan dengan masalah pola pikir juga ya. Kalau Anda punya feedback dari orang lain, maka Anda akan bisa melihat bagaimana apa yang Anda lakukan dari sisi orang lain. Baik, kemudian ini juga adalah salah satu cara untuk bagaimana improve self awareness juga ya, practice mindfulness ya, kemudian meditation, practice yoga. Ini salah satu cara untuk bisa meningkatkan ya self awareness juga ya. Apa kira-kira? Practice mindfulness and meditation ya, practice yoga, make time to reflect ya, journaling, ask the people you love. Saya kira sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada 5 kebiasaan yang penting untuk bisa melakukan refleksi. Tadi kita sudah bahas tentang masalah refleksi, bagaimana teknik refleksi. Maka ada beberapa catatan supaya Anda berhasil dalam melakukan refleksi diri. Yaitu yang pertama adalah be honest with yourself. Jadi Anda harus jujur dengan diri Anda ya. Anda harus bisa melihat diri Anda dari berbagai perspektif ya, dan tuliskan secara jujur bagaimana diri Anda ya. Tapi kalau Anda sudah pokoknya saya benar, pokoknya saya paling oke, pokoknya saya, wah itu kira-kira akan membuat Anda tidak jujur, tidak menemukan hal yang utama dalam diri Anda. Yang kedua adalah notice behavior pattern ya. Anda bisa lihat kira-kira apa polanya. Contohnya misalnya begini, saya mengenali kalau saya itu cemas, biasanya saya akan cenderung untuk menarik bibir ke dalam. Atau kalau saya itu cemas, maka saya punya kecenderungan untuk kemudian saya merasa perut saya mules, misalkan ya. Ya, atau kalau Anda juga pahami apa pola-pola dalam diri Anda. Kalau Anda misalnya mulai kelelahan, mulai melakukan kesalahan, oh berarti Anda butuh istirahat ya. Ya, hal-hal seperti yang mungkin penting untuk bisa Anda kenali dalam diri Anda sebagai pola-pola perilaku yang muncul. Atau apa sih kira-kira pola-pola yang terjadi yang berulang-ulang yang Anda lakukan ya dalam kesehariannya. Kemudian be able to articulate your core value ya. Anda juga mencoba untuk bisa mengucapkan, oh ya, apa sih yang menjadi nilai-nilai dalam diri Anda. Oke, saya harus menjadi orang yang berhasil, saya harus menjadi orang yang berbaik, saya harus menjadi orang yang bermanfaat. Itu nilai-nilai yang bisa Anda ya artikulasikan, bisa Anda sampaikan pada diri Anda. Apakah saya sudah berhasil? Apakah saya sudah punya nilai manfaat? Apakah saya sudah? Nah, itu juga menjadi bagian dari cara merefleksikan ya, refleksi diri ya. Kemudian be forgiving, untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, yang tidak mudah sakit hati, yaitu ya memaafkan. Ya, sekali lagi, kalau kemudian kita punya pola pikir bahwa orang lain tidak selalu sempurna, kita juga tidak selalu sempurna, orang lain juga bisa melakukan kesalahan, dan kita bisa memaafkan, maka memaafkan adalah salah satu kunci untuk bisa hidup tenang. Ya, ketika kita tidak bisa memaafkan, maka yang terjadi adalah kita akan selalu mengingat kesalahan orang tersebut. Maka yang terjadi adalah ini menjadi racun, menjadi toksik bagi kehidupan kita. Setiap ketemu dengan orang tersebut, kita mengingat kesalahannya, kita menjadi pribadi yang pendendam, dan itu ternyata berbahaya bagi kesehatan jiwa kita sendiri. Maka bagaimana Rasulullah ya, Nabi Muhammad itu ketika di Fathul Mekah bisa memaafkan Abu Sofyan, bisa memaafkan Hindu, bisa memaafkan banyak sekali musuh-musuh yang dulu pernah begitu memiliki banyak sekali kesalahan ya. Maka memaafkan adalah salah satu kunci untuk bisa hidup bahagia dan tenang ya. Kemudian keep track of your self reflection. Nah, kalau kemudian Anda sudah tuliskan apa yang terjadi, kemudian perbaiki, maka dengan cara demikian Anda bisa terus berusaha memperbaiki diri Anda jauh